tidak cemas, dia berpikir tidak hanya dengan otak depannya, korteks di depannya. Dia kemudian berpikir dengan otak kanannya, sehingga terjadilah ketenangan. Nah, la khaufun alaihim ini bisa diartikan orang yang tidak hanya berpikir dengan otak yang 5% depan sini, yang kritis, yang banyak pikiran, yang tulul amal, panjang angan-angan, tapi dia berpikir dengan mengingat memori bahwa Allah banyak memberinya, Allah pasti menjaganya, maka orang-orang ini akan ada ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang kemudian hanya didapat oleh mereka dengan mengingat Allah. Nah, di saat mereka tenang begitu, ruhaniah Nabi, ruhaniah para malaikat itu kan setiap saat itu bebas. Allah kasih kebebasan bagi mereka. Jadi jangan dikira ruhnya para Nabi setelah meninggal sama kayak ruhnya kita, beda. Ruhnya para syuhada aja bebas, hidup ahyaun inda rabbihim, hidup di sisi Allah, yurzakun, diberi fasilitas. Apalagi ruhnya para Nabi. Maka Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, yang melihat aku dalam tidur itu benar-benar aku. Nah, tidur itu bisa berarti dia tidur beneran atau gelombang otaknya gelombang tidur. Apa itu gelombang tidur? Itu dari beta ya, kemudian alfa, lalu pindah ke theta. Jadi gelombang otak theta itu bisa terjadi ketika orang lagi saat sadar begini, cuma karena ketenangan yang sangat deep, sangat dalam, dia kemudian bisa menyaksikan meskipun matanya lagi dibuka. Nah, ini yang terjadi pada Habib Umar misalnya ya, pada Habib Ja'far Al-Kaf almarhum, dan kiai-kiai banyak sekali ya, banyak kita menemukan itu, dan di Pulau Jawa itu banyak sekali wali-wali yang seperti itu yang tidak masyhur, mereka mastur. Ya, tafadhal. Selanjutnya adalah bagaimana dengan penghafal Quran tapi terjerumus dalam LGBT? Ya, hafalan kan ditaruh di otak kanan. LGBT kan di bagian yang lain. Kecanduan seksual, addiction ya, baik itu LGBT atau apapun, itu kan di bagian otak yang lain. Dan itu harus dibersihkan. Tidak cukup dengan menghafal, tapi dia ada metode zikir tertentu yang bisa membersihkannya. Nah, dulu Abah Anom itu salah satu pakarnya sebenarnya. Jadi pesantren Al-Inabah Abah Anom itu selain narkoba, juga bisa untuk itu. Dan LGBT ini kan pasti belakangannya nanti sakitnya sakit virusnya AIDS. Ini berbahaya. Ya. Ya, banyak ya orang yang terkena itu ada di pesantren-pesantren tertentu yang asramanya tidak menjaga, atau asrama-asrama pendidikan manapun itu sering terjadi yang kayak gini, atau di penjara-penjara ya, itu sering terjadi begini. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita, keluarga kita semua terjaga darinya. Amin. Lanjut. Buya bertorikoh apa? Bisakah kita bayar Nabi Muhammad? Lalu torikoh kita torikoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaannya, lalu apakah kita bisa menjadi seorang murid Buya? Ya, jalan aja ya, ikuti jalan aja, ngalir aja. Dengan perkembangan seperti ini kan agak rumit kalau kita ketemu ya, kecuali antum masih berani datang ke Ribat. Beberapa masih datang, alhamdulillah. Ya, dengan ngaji begini kita sudah berkoneksi sahabat, guru, murid, itu sudah bisa. Cuma ya sebatas online. Kalau mau intens lagi ya bisa tatap muka ya. Jika ada waktu kita silaturahim. Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Buya, saya pernah dengar wali itu jumlahnya selalu sama, tidak pernah lebih atau kurang. Bagaimana keterangan sebenarnya? Ya, betul. Jadi jumlahnya wali, karena wali itu pewaris para nabi. Ulama wali Allah itu pewaris para nabi. Jumlah para nabi berapa? Jumlah para nabi 124.000. Karena nabi sudah tidak ada secara hukum tasyri', maka kualitas kerohanian mereka diwariskan kepada para ulama wali Allah. Maka jumlahnya juga tetap 124.000.
Ulama ini bukan yang jago baca kitab, yang gelarnya doktor, yang gelarnya A, B, C, D, ya. Enggak. Mereka mewarisi kerohanian Nabi walaupun tidak bergelar. Makanya di antara Nabi kan 124.000 itu ada yang punya pengikut, ada yang enggak, ada yang dikit, ada yang banyak. Sama, nanti wali juga begitu. Ada wali yang punya pengikut dan yang tidak. Ada wali yang dikenal, ada yang tidak. Ya. Kalau dalam beberapa riwayat, itu kan kakek-kakek Nabi itu dianggap wali. Ya, misalnya Hashim, Abdul Manaf, Quraisy, ya, sampai ke bawahnya juga. Itu ada beberapa riwayat di Tobrani, itu mengindikasikan mereka itu Nabi. Tapi tidak punya pengikut. Nah, cuma karena riwayatnya hanya beberapa, jadi kita tidak memastikannya, tidak memastikan. Yang pasti banyak nabi, namanya Nabi Shemuel, Daniel, itu nama nabi semua, termasuk Ashabul Kahfi itu nabi, mereka nabi. Bahkan asistennya Sayyidina Sulaiman, yaitu Asif bin Barkhia, itu nabi, tapi bukan rasul. Ya, jadi dia nggak punya pengikut karena itu makhluk yang unik yang bisa memindahkan satu istana dalam sekejap, dia juga bisa pindah tempat dalam sekejap, ya. Nah, itu ada yang begitu, ya. Nah, jadi wali-wali ini menurunkan rahasia yang dulu dia dapat. Nabi misalnya ngomong begini, Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan rahasia dari seruling-seruling Daud, ya. Artinya jika Nabi Daud itu hidup di zaman Nabi, itulah Abu Musa orangnya. Gitu. Cuma karena Nabi Daud nggak hidup, ya warisan nur ma'rifatnya turun ke Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengatakan begini, laukana nabiyyan min ba'di lakana Umar. Seandainya ada Nabi setelahku, itulah Umar. Nah, atau Nabi mengatakan, hai Ali, ya, engkau ibarat engkau denganku, ya, bimanzilati Harun min Musa, ya, kamu kepadaku seperti Harun dan Musa. Jadi seandainya Ali hidup di zaman Musa, itulah Harun, kira-kira begitu. Tapi karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam, mewarisi yang diwarisi adalah nur keilmuannya, nur ma'rifatullahnya. Nah, nanti sampai kiamat tidak boleh ada kekosongan wali. Maka walaupun kita sedih ada ulama meninggal, tapi kita terhibur lagi bahwa setiap saat pasti ada wali yang jumlahnya sedunia 124.000. Ya. Semoga kita terhubung dengan mereka. Ya. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya Pak Kamiluddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aroji, maaf Ustadz Aroji, saya agak terlambat. Mungkin pertanyaan ini pernah diajukan oleh penanya lain. Namun demikian saya tanya aja. Saya banyak teman dari Maluku, dari Sumatera, dari Kalimantan. Pertanyaan saya ada dua. Satu, mengapa wali hanya ada dan dikenal di Jawa saja? Yang kedua, siapa yang mengangkat wali? Apakah orang itu sendiri yang mengklaim dirinya wali atau umat yang memberikan predikat wali? Itu pertanyaan saya dan ini masih mengganjal bagi saya sampai sekarang. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan rambutnya rontok gara-gara wali nih, Pak. Betul, Pak. Apakah benar cerita wali cuma di Jawa? Kalau wali 9 betul cuma di Jawa, wali Songong. Kalau di tempat kita wali Songong, Pak. Di tanah Sumatera juga ada wali. Hamzah Fansuri itu wali, Pak. Hamzah Fansuri, Nuruddin Aran. Itu wali semua. Ya, cuma mereka berpolemik dalam hal yang zahir. Baik. Ya, karena wali kalau ketemu wali polemik, Pak, kadang. Seperti Umar ketemu Ali kan polemik. Ya, Umar itu ngelarang Abu Bakar ketemu Ali. Kata Umar, ente kalau datang ke Ali bisa dibunuh. Kata Abu Bakar, tenang ya, nggak usah takut. Jadi ada wali yang berdamai dengan wali, ada wali yang cekcok. Aisyah wali, perang dengan Ali.
Ali wali perang dengan Muawiyah. Gitu. Itu biasa. Thalha bin Zubair dibunuh oleh yang bukan wali, yang nyusup ke tentaranya Ali. Jadi ada orang nyusup ke tentara Ali lalu bunuh Sayyidina Thalha dan Zubair. Itu terjadi, ya. Al-Hasan bin Ali diracun. Hussein, pimpinan para wali di zaman itu, tidak bisa melawan takdir kalau kepalanya akan dipisahkan dari badannya di tanah Karbala. Itu terjadi. Nah, kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah itu kemudian mempunyai redaksi cerita yang berbeda mengenai kematian Sayyidina Hussein, ya. Tapi sepakat bahwa meninggalnya emang di Karbala, ya. Lalu bagaimana dengan negeri lain? Oh, di tanah Sumatera seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Di Kalimantan ada lagi, Pak, banyak, ya. Di di sana ada Syekh Muhammad Arsyad, ya. Kalau di Sulawesi ada Datuk, misalnya ya, di daerah Makassar, di daerah Manado, itu mereka menyebut ada Datuk. Ya, Datuk siapa yang membawa Islam dari daerah Sumatera gitu. Macam-macam, ya. Belum lagi nanti wali dari zuriat, ya. Wali dari zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali-wali di Jawa itu kan separuh lebih itu zuriat Nabi, yang merupakan keturunan dari Syekh Jumadil Kubro dan keturunan dari Ibrahim As-Samarkandi. Ibrahim As-Samarkandi kan dikuburkan di daerah Tuban, ya, daerah Tuban. Maulana Malik Ibrahim itu semuanya Al-Maghribi, ya, semuanya wali-wali yang datang dari luar lalu berdakwah di negeri kita, ya. Lalu mereka punya murid orang lokal seperti Sunan Kalijaga, ya. Nah, cuma karena orang awam kan kalau cerita tentang wali kan lebay-lebay, ya, sampai berlumut kah, apakah itu cerita orang awam. Kalau cerita orang yang kenal ilmu kewalian nggak mesti begitu, ya. Nanti di Ambon ada lagi ceritanya, ya. Di daerah Malaysia ada lagi. Nah, di Mesir itu banyak wali. Mesir itu Baitul Anbiya wal Auliya, atau Biladul Anbiya wal Auliya. Jadi nabi-nabi banyak di sana, wali-wali juga banyak di sana. Abul Hasan Asy-Syadzili itu dikubur di daerah Mesir. Ada Ad-Dusuqi, ya. Ada Ahmad Badawi, wali semua. Belum lagi kita terus nanti ke Maroko, itu lebih banyak lagi wali-walinya. Jadi cerita tentang para aulia itu tidak hanya di Jawa. Cuma yang paling menghormati para wali itu, setahu saya, mohon maaf, itu memang orang Jawa. Nah, ini kabar gembira juga buat orang Jawa nih, ya. Ini sejauh kita dakwah selama ini, yang paling hormat terhadap para wali, sehingga negeri kita ini mirip kayak di Uzbek, Pak. Di Uzbek itu wali-wali diziarahi dan tempat ziarahnya dijaga. Nah, di Pulau Jawa sama, itu dijaga. Turki juga sama, tapi tidak seperti kita, ya. Itu mereka menjaga situs-situs kewalian itu. Jadi perjalanan kita, walaupun saya belum keliling dunia, tapi kita sudah ngeliat di Turki, di Uzbek, itu mereka Masya Allah menjaga situs-situs kewalian itu dengan baik, ya. Kita sempat 7 hari lebih di daerah Uzbek, itu semuanya pemerintah jaga. Di Pugar, ya, ada silsilah ahli zikir yang kita kunjungi. Di Jawa juga. Cuma sayangnya cerita kewalian di Jawa bercampur dengan mitologi. Itu aja masalahnya. Saking cintanya sama wali dilebih-lebihkan gitu. Ya. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang apakah Imam Mahdi itu termasuk wali? Bukan hanya wali, tapi pimpinannya para wali. Ya. Oke. Selanjutnya adalah Buya izin bertanya, apakah benar pernyataan seseorang siapapun dia yang mengklaim melihat Allah dalam mimpi? Ya, jelas pertanyaan. Terus gimana? Ya. Yang mengklaim dirinya melihat Allah? Siapapun dia yang mengklaim melihat Allah dalam mimpi, terus tanda tanya. Makanya pertanyaannya kurang jelas. Nah, maksudnya mereka wali gitu ya?
Oh ya benar. Nah, apakah mereka wali? Ya tergantung. Namanya mimpi, karena Allah itu tidak berupa, tidak berwajah. Kalau masuk ke mimpi kan nanti bisa berupa dia. Belum tentu orang itu wali. Cuma kalau kita lihat riwayat Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah bermimpi bertemu Allah. Ya. Mimpi. Kalau Nabi ketemu Allah langsung. Ya. Jadi itu barangkali indikator kesolehan, belum tentu indikator kewalian. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya Buya, ini ada, saya jadi ingat cerita datuk kami, nenek-nenek kami dulu. Datuk kami dulu ada yang punya khodam seperti macan. Itu bagaimana Buya? Padahal datuk itu orang alim. Oh, di zaman penjajahan dulu kan, dulu orang untuk bertahan, maka dia memanfaatkan khadam jin, karena ada doanya, wa khadib lana minal jinni bil iman. Tapi mereka punya syarat, menjadikan jin sebagai khadam dengan keimanan, tidak dengan kesyirikan. Ini kan pernah ditanyakan juga ke Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Jadi Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, punya kritik terhadap wali-wali setan ini yang nyamar jadi wali Allah. Lalu ada satu persoalan, bolehkah bekerja sama dengan jin atau minta bantuan kepada jin? Isti'anah bil jin, minta bantuan kepada jin. Saya kaget ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan itu tidak dilarang gitu. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat dengan dasar keimanan. Cuma sebaiknya kita menghindari ini karena ini wilayah abu-abu, wilayah gaib, sebaiknya kita menghindari. Jadi kalau ada warisan-warisan kayak macan, kalau bisa dilepas. Khawatir nanti mengganggu anak keturunan. Yang sedih itu kalau orang tua-tua kita dulu buat perjanjian, nah itu akan mengganggu keturunannya. Ya, itu jin semua. Ya, cuma dia jinnya jenis macan gitu ya. Jenis harimau. Kalau di Sumatera itu harimau, kalau di sini macan. Nggak usah lah. Itu malah membahayakan diri kita. Ya, tidak baik menurut saya. Ya, tafadhol. Suaranya, Pak. Apakah setiap daerah pasti ada walinya, Bu ya? Daerah apa dulu nih? Daerah. Mungkin setiap pulau gitu ya, setiap wilayah besar, betul ada walinya. Wali ada di mana-mana, nyebar. Kadang-kadang, ya, jadi wali itu ada yang disebut rijalul ghaib. Rijal yang gaib. Nah, ciri-ciri rijalul ghaib itu kalau ketahuan dia wali, dia minta mati. Biasanya begitu, dan dia nggak dikenal orang sama sekali kalau dia wali. Nyamar jadi orang gila, atau di hutan-hutan, itu namanya rijalul ghaib. Cuma ada wali-wali yang nyampur, wali yang bersama orang-orang. Nah, ini yang kemudian ribet nih, membedakannya. Ya. Cuma kalau kolbunya bercahaya, itu bisa mengetahui ini wali atau tidak wali. Insya Allah. Oke, selanjutnya, Buya, ada ustadz-ustadz pemburu hantu di TV. Apakah itu benar atau mereka dukun? Bagaimana tanggapan Buya mengenai kitab Samsul Ma'arif, kitab Samsul Ma'arif karya Ma'arif Al-Buni ya. Al-Buni, ya. Ya. Apakah itu kitab sihir? Silakan. Ya, pemburu hantu itu emang ada ilmunya. Ya. Mereka sebenarnya pemburu jin, ya, ahli ruqyah lah kalau bahasa kita, jinolog, ahli jin. Cuma actingnya aja yang lebay itu ya, pakai tangan-tangan, pakai gaya-gaya nari, ya lebay lah itu. Tapi itu emang ada ilmunya. Ya kalau ilmu ruqyah ada, masa ilmu kayak gitu nggak ada kan? Ya. Namun ilmu ini nggak usahlah dipelajari, karena pengalaman saya lihat orang-orang kalau udah belajar ilmu begitu, ada kebanyakan terjebak kepada gangguan-gangguan kejiwaan gitu. Jadi kasihan. Nah, kecuali mereka yang kuat secara mental, silakan. Kalau antum gampang terkejut, penakut kepada hal-hal yang mistis, belajar yang begituan, saya pastikan nanti antum menjadi gila. Ya. Makanya
Maulana Zaki Ibrahim melarang murid-muridnya untuk mempelajari atau mengamalkan zikir-zikir yang nggak jelas. Karena nanti kalau sudah belajar, apalagi masuk ke kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ini harus ada mursyid yang betul-betul dia mempunyai kesadaran yang sempurna. Kalau enggak, dikhawatirkan. Ya. Walaupun kitab Syamsul Ma'arif ini tidak semuanya seperti yang dikatakan orang, itu bukan kitab sihir. Itu kitab ilmu huruf namanya, ilmu huruf dan wifik. Orang yang tidak bisa membedakan antara ilmu huruf wifik dengan sihir, mengira kitab itu kitab sihir. Ya. Dan saya berharap menyarankan tidak usah mengamalkan isi kitab itu jika tidak ada bimbingan langsung, guidance langsung dari ahlinya. Jangan ngamalin dari ijazah-ijazah YouTube, jangan. Ini berkali-kali kita sampaikan, ijazah-ijazah di YouTube cukup didengerin aja. Atau kalau perlu nggak usah didengerin. Ya, lanjut. Oke, ini pertanyaan yang sudah berulang-ulang dan sering muncul, namun karena ini pertanyaan saya bacakan. Mohon penjelasan Buya mengenai Syekh Siti Jenar. Terima kasih. Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang itu seorang wali Allah yang dia masuk kategori majzub ya, majzub. Namun dia kalau di Aceh mirip dengan Hamzah Fansuri. Bersastra, berkalam sastra tentang Allah, kadang-kadang melewati batasnya. Akhirnya melewati batas orang ahli syariat. Misalnya mengatakan seperti Hallaj dulu, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Syekh Siti Jenar itu kalau lagi mabuk dalam zikirnya, asyik masuk dalam cintanya kepada Allah, dia mengatakan dirinya Allah. Akhirnya ini berbahaya untuk keselamatan akidah orang awam. Itu sebabnya Syekh Sunan Kalijaga mencoba kemudian menginisiasi supaya dia tidak begitu, tapi tidak berhasil. Maka kemudian Sunan Kalijaga dan para sunan lain mencoba untuk menghakimi beliau dan berhasil. Ya. Tapi sebenarnya itu wali ketemu wali. Kan saya sudah katakan tadi, wali ketemu wali biasanya ada yang dipertengkarkan. Ya, gitu. Baik, selanjutnya terkait dengan ini, jika di tiap wilayah besar ada wali, apakah termasuk wilayah minoritas Muslim seperti di Eropa dan Amerika juga ada wali? Iya, ya. Saya menyaksikan dan saya ketemu beberapa orang-orang yang saya curigai dia wali di Eropa. Ya, saya curiga ada itu. Ya, mereka ciri-cirinya satu aja. Jadi kalau mau tahu wali abdal, itu mereka hatinya selamat dari kebencian, salamatus sudur. Lalu ciri lain dari wali adalah, jadi Nabi ditanya man auliaullah, siapakah wali Allah? Lalu Nabi mengatakan man idzaru zukirullah, orang yang jika engkau lihat maka melihat mereka membuat engkau ingat Allah. Nah itu saya ketemu tuh di negeri-negeri minoritas tuh banyak yang begitu, gitu ya. Baik, Buya, ini di Jawa sering, bentar ya. Ya. Ya, foto lanjut. Ya, baik, Buya. Di Jawa sering kalau ada ketemu orang di jalan, terlihat seperti orang aneh yang asing. Kemudian tiba-tiba juga menghilang sekejap mata, dan orang banyak mengatakan itu Nabi Khidir. Bagaimana pendapat Buya? Masya Allah. Ya, Nabiullah Khidir alaihissalam, nama kecilnya Balya bin Mulkan, ya. Bin Falih, bin Salih, bin Al-Fakhshab, bin Sam, bin Nuh. Kira-kira begitu nasabnya, ada yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam Itqan. Nabiullah Khidir oleh ahli hadis diperdebatkan beliau masih hidup atau tidak. Cuma bagi ahli ma'rifat, mereka ijma, mereka sepakat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Dan Nabi Khidir itu
diberi oleh Allah mukjizat atau karamah bisa melipat bumi, maksudnya dalam sekejap bisa nyampe di mana gitu. Itu terjadinya. Jadi itu sudah hal yang lumrah. Cuma belum tentu orang yang tadi dikatakan Nabi Khidir itu Nabi Khidir, itu belum tentu. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Kelihatannya pribadi, tapi saya bacakan saja. Buya, saya dapat kabar kalau salah satu teman SMP saya sakit, yang katanya sudah jenguk sakit di rumah tapi tidak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran saja. Katanya kalau dilihat sakitnya aneh. Saya berusaha mengirim doa buat dia. Saya kok mimpi yang isinya suara laki-laki yang bilang kalau temanku yang bernama Meti, dia sakit seperti itu karena suaminya menikah lagi dan dia bisa sembuh cuma dengan rasa ikhlas. Sampaikan ke dia. Nah, saya bingung. Apakah ini mimpi petunjuk dari Allah atau mimpi dari setan? Syukran. Iya, mimpi kalau petunjuk dari Allah biasanya membawa satu sifat, yaitu rahmah, yaitu kasih sayang, mengislah, dan segala macamnya. Tapi kalau mimpi itu dari setan, pasti dia merusak, dia memecah belah. Tinggal dilihat. Yang tadi itu lebih mengarahkan kepada rahmah, kasih sayang, atau malah pecah belah. Saya cenderung itu baik ya, minimal dari malaikat. Ya, wallahu ta'ala alam. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Baik Buya, saya kira apa yang disampaikan Buya tadi sudah sangat jelas mengenai mengenal wali Allah dan wali setan, yang dasarnya adalah dari surat 42 surat 10 yang ayatnya adalah 62 hingga 64. Kemudian juga Buya menguraikan bagaimana menjadi wali dan juga tanya jawab yang sangat bernas. Moga-moga apa yang kita pelajari ini merupakan bekal buat kita semua untuk bisa menambah ilmu, menambah keimanan, dan menjadi amal soleh kita, terutama atas bimbingan Buya. Nah, sebagai pelengkap dari bimbingan ini, mohon doanya Buya sehingga kita bisa menutup dan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari kajian ini. Tafadhol. Baik, astagfirullahaladzim. Mari teman-teman semua, walaupun jauh, ruh kita tetap bisa menembus jarak dan waktu. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hajat kita dikabulkan Allah. Semoga jiwa kita dijaga Allah. Apapun keadaan antum hari ini, semoga itu yang terbaik di sisi Allah dan dimasukkan satu sifat, yaitu sifat ridho dan sabar, syukur dari Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, dengan berkah Al-Fatihah maka sampaikanlah salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah faftah qulubana. Ya Allah, dengan berkah Al-Fatihah maka bukakanlah pintu hati kami. Allahumma bihaqqis salati ala nabi faj'alna min ahbabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkah salawat kepada Nabi, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ya Rabbana hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Dan berikan kami ya Allah cintamu, berikan kami ya Allah rasa cinta kepadamu, dan berikan kami cinta orang yang mencintaimu. Dan ya Allah, jadikan kami istiqomah mencapai cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa amla' qulubana bil yaqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kesalahan kurangnya, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.